Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di Nailun Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan kita, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tetap bersyukur dan semangat ya teman-teman. Alhamdulillah masih bisa share kegiatan hari ini ya. Dan bagaimana puasa teman-teman hari ini? Semoga diberikan kelancaran serta berkah dan barokah ya teman-teman. Nah, sesuai judulnya ya teman-teman, dibuang sayang, sayang kalau dibuang. Jadi begini ya teman-teman, ini sebetulnya vlog ini tuh saya ambil sebelum puasa ya teman-teman. Jadi kemarin itu sudah saya edit tapi belum saya dubbing ya. Saya kira itu videonya itu udah nggak ada teman-teman. Ternyata itu masih tersimpan di aplikasi InShoot karena saya editnya kan pakai aplikasi InShoot kan. Nah, setelah saya cek-cek itu ternyata itu masih tersimpan di situ ya teman-teman. Jadi kan daripada nganggur di di dalam aplikasi ya, jadinya saya share hari ini aja ya, nggak apa-apa ya. Kan sayang ya udah bikin setengah mati baru dibiarin gitu aja, jadinya di share hari ini. Nah itu tadi saya habis belanja ya teman-teman, dan ini saya baru bersihin udang. Udang di sini tuh satu tumpuk 50.000 ya teman-teman. Ini udang segar, masih ada kepalanya ya. Alhamdulillah di sini hasil laut itu ya lumayan banyak ya. Dan harganya itu masih terjangkau kalau ikan laut, kecuali kalau ikan laut yang karang itu ya beda ya teman-teman, karena ikan karang itu kan enak banget ya, jadinya agak mahal sedikit lah. Nah sekarang saya mau lanjut bikin sambal ganja ya teman-teman, bukan ganja yang bikin fly gitu ya, tapi ganja yang bikin ketagihan. Pinginnya makan makan dan makan lagi, pinginnya nambah terus, pengen nambah-nambah nasi terus gitu ya. Nah untuk bumbunya itu cuma bawang merah, ada serai, ada daun jeruk, sama belimbing buluh ya teman-teman. Dan tak lupa cabenya, namanya sambal ya pakai cabai ya teman-teman. Nah ini cabai sama bawangnya saya halusin ya, saya tambahin garam dan penyedap ya, saya pakai kaldu, kita halusin. Kalau setelah halus baru kita masukkan serai, daun jeruk, sama belimbing bulu. Kalau belimbing bulu, serai, sama daun jeruknya itu cukup kita bejek-bejek aja ya teman-teman, nggak usah terlalu halus biar teksturnya itu masih ada. Dan ini itu rasanya itu seger ya teman-teman, ada manis, ada pedas, ada asam-asamnya ya. Nah dan terakhir yang paling utama itu pakai udang ya teman-teman. Udangnya digoreng, baru kalau udah mateng kita siramin di atas bumbu sambalnya itu, baru kita bejek-bejek ya, nggak usah halus biar masih ada teksturnya. Dan ini tuh rasanya masya Allah, memang benar-benar ketagihan ya teman-teman, bikin nambah nasi. Saya aja sampai nambah nasi ya teman-teman, sampai sakoret-koret sampai habis itu sambalnya. Dan mohon maaf ya teman-teman, siang-siang pas bulan puasa begini kontennya makan ya teman-teman. Mohon untuk tahan nafsu ya. Nih saya sampai
Sambelnya itu sampai dikoret-koret ya teman-teman, memang benar-benar nagih. Dan ini tuh cukup dimakan pakai nasi anget, ditambah lauknya itu mau tempe, mau tahu atau ikan goreng, itu Masya Allah udah nikmat banget teman-teman. Siapa nih teman-teman yang kalau makan telur ceplok itu eh, kuning telur itu pasti belakangan? Bisa komen di bawah ya. Nah, ini hari berikutnya ya teman-teman. Saya tuh habis belanja dan ada paket dari Jawa ya, tadi saya sudah ambil sekalian. Dan ini saya mau unboxing ya teman-teman, sekalian review isinya apa aja. Nah, jadi kemarin dari Jawa itu saya pesen kaos suami saya, ada 3 ya. Sebenarnya di sini juga banyak kaos ya, cuma gimana ya, lebih mantap kalau beli di Jawa ya. Dan tadi itu ada produk dari HNI ya, saya beli kopi level 7 elemen itu kayaknya. Dan jangan salah fokus sama karton ini ya teman-teman. Jadi itu kartonnya itu karton pembalut dari HNI. Saya tuh juga kaget, perasaan saya nggak pesan pembalut dari HNI, tapi kenapa ada ini. Setelah dibuka ternyata roti panggang ya teman-teman. Saya lupa kalau ada pesan roti panggang sama adik saya itu. Dan ini saya lanjut mau, oh ya tadi saya pesan kurma juga ya dari adik saya suruh beliin gitu, itu juga dari produk HNI juga, karena kurma yang dari HNI itu enak banget teman-teman, terus terang. Makanya saya pilih pesan dari adik saya toh untuk persiapan puasa. Nah, sini saya lanjut mau beresin telur ya. Nah, itu tadi ada telur ayam kampung ya teman-teman. Saya ambil dari belakang karena bukan diamanin ya teman-teman, karena ada anjing mau makan, daripada dimakan anjing saya ambil dulu. Karena itu kan punyanya tetangga ya, jadi izin dulu ya kalau mau dimakan itu. Ternyata boleh untuk dimasak, suruh masak aja katanya. Makanya saya ambil dan saya simpan aja. Dan di sini saya lanjut mau ganti spray teman-teman, karena spraynya itu udah kotor. Biasa memang 1 minggu sekali itu saya ganti spray teman-teman, karena ya begitulah ya, anak saya itu seringnya itu mainnya itu di kasur ya, dan kita pun kebanyakan itu aktivitasnya juga di kamar ya teman-teman. Jadi kasurnya itu cepet kotor itu ya spraynya, jadinya harus sering-sering diganti. Dan ini saya dibantuin anak saya sama suami saya teman-teman, kebetulan itu ada di kamar semua, jadi dibantuin di balik layar ya. Nah, setelah selesai ngurusin kasur baru saya lanjut beberes ya teman-teman, beresin cucian piring yang udah dicuci ya, biar nggak numpuk di loyang, jadi diatur di raknya atau di tempatnya masing-masing biar kelihatan rapi ya teman-teman. Dan kalau udah kayak macam udah terbiasa itu, jadi kalau lihat barang numpuk itu kayak macam gimana ya teman-teman, kayak maunya itu ya udah diselesaiin gitu, maksudnya nggak bisa lah, ibaratnya itu kalau bahasa Jawa nyawang barang kotor itu kayak nggak bisa ya teman-teman. Nah, ini baru konten pas udah puasa ya teman-teman. Jadi
Mohon maaf sekali kontennya itu campur baur. Dan ini saya mau masak menu buat sahur ya teman-teman. Ini itu puasa masih di awal-awal ya, karena kemarin di awal-awal kan saya nggak bikin konten tuh, baru dapet 10 hari kah baru bikin konten lagi. Nggak tahu itu selama puasa pas awal-awal itu bawaannya itu kayak bukan males sih, kayak lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan ibadah puasa aja ya, biar fokus ibadahnya gitu. Dan ini itu mau masak ikan kuah santan ya teman-teman. Tadi saya sudah haluskan bawang merah, bawang putih, ada cabai, ada ketumbar itu juga ya teman-teman, daun salam, lengkuas, dan ini tadi saya iris-iris lombok hijau sama bawang merah ya. Lanjut masak ya teman-teman. Saya tumis dulu bawang merahnya. Saya pakai irisan bawang merah itu biar ini ya teman-teman, tambah sedap. Kalau di tempatku itu biasa kalau masak santan ini ya teman-teman, orang tua saya ngajarin masak gitu, kalau bisa itu kalau masak santan bawangnya itu yang digoreng dulu ya, biar ini katanya santannya itu nggak cepet basi ya teman-teman. Nah setelah bawangnya agak layu baru kita masukkan bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbu udah mateng baru masukkan ikannya tadi udah aku goreng ya teman-teman. Baru saya masukkan santannya. Kali ini saya pakai santan yang fresh ya, yang seger gitu. Dan karena kebanyakan makanya saya ambil yang kentalnya aja ya teman-teman, karena saya enggak mau banyak-banyak kuahnya ya, karena memang puasa itu makanya kan cuma pas sahur aja, jadinya nggak bikin yang terlalu banyak. Baru makannya itu cuma berdua aja, sama karena ini pedis anak saya nggak bisa makan ya. Dan saya bumbui pakai garam, ada gula sama kaldu bubuk ya untuk penyedap rasanya. Dan terakhir baru kita masukkan lombok hijaunya ya teman-teman. Kenapa lombok hijaunya kasih masuk terakhir? Biar sebenarnya kayak biar seger gitu ya. Kalau lombok dimasak tapi warnanya itu masih hijau itu kayak nah nggak kerasa udah sampai di akhir video ya teman-teman. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum.